hari ini spesial di edisi Wonder Mom. Jadi aku mengundang salah satu mami hebat, super hebat banget. Dan sebelumnya tapi jangan lupa subscribe dulu karena ini bakal seru banget loh. Nah, subscribe di Instagram, di YouTube-nya Mam Uung, dan juga jangan lupa follow Instagramnya Mam Uung. Terus yang wajib, silakan Mam. Di YouTube-nya Anggi Moms dan Instagramnya Anggi Setiawan 17. Oh ya, tapi sebelumnya Mam Ivon ini kan punya satu Instagram lagi ya? Iya. Ya, itu Instagramnya apa itu? Yang kelas ASI.19. Nah, itu sekalian di follow nih kalau begitu. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja mau bahas betapa hebatnya sih sosok Mam Ivon ini. Nah, asik. Tapi sebelumnya ini aku mau kemarin tuh kita sempat ada salah paham ya, kita sempat ada salah paham. Itu yang jadi penasaran netizen. Iya, netizen ya. Oke. Jadi gini Mam, kita kan nggak perlu bahas terlalu panjang ya. Nanti kepanjangan. Kepanjangan karena singkat aja. Tapi di sini aku mau sedikit klarifikasi. Jadi kayak kemarin yang masalah sosial itu sebetulnya kayak kenapa sih kok kita itu kemarin kan ada sosial di Instagramnya Baby Zaika memang. Nah, tujuan kita tuh sebetulnya kita bukan berencana maksudnya kayak sosial kok di post kayak gitu, di post secara kayak gitu loh Mam, ngerti kan ya maksud aku ya. Tapi kita gini, jadi memang tujuan kita tuh gini, sosial tuh memang menurut kita itu kan bukan cuma sekedar memberi dan ikhlas saja kan ya, tapi gimana bisa sosialnya kita itu bermanfaat untuk orang yang kita sosialin ini tadi gitu loh. Apalagi saat itu kan memang siapa sih yang nggak sedih lihat ceritanya Baby Zaika gitu ya. Terus aku lihat juga waktu itu di Kita Bisa butuh dananya tuh masih banyak banget itu. Makanya aku merasa kalau aku sendirian tuh nggak sanggup gitu. Jadi makanya kemarin tuh aku juga share di situ supaya kita tuh bisa sosial ini bersama-sama, dan kita juga kasih support supaya maminya si Baby Zaika ini tahu kalau ternyata tuh kita sesama ibu-ibu tuh kita saling support seperti itu. Jadi tujuannya memang bukan sekedar cuma seberapa kita memang ikhlas, tapi supaya sosial ini benar-benar bermanfaat untuk maminya Zaika itu tadi. Terus yang kedua juga aku say thank you sebelumnya. Jadi aku minta maaf juga untuk mami-mami semuanya. Memang kemarin aku overload banget di sini karena memang aku kan tetap fokus utamaku di Marvel. Ya. Terus chat aku tuh masuk sampai ratusan banget kayak gitu, aku overload. Akhirnya aku kemarin daripada nanti banyak mami-mami yang akhirnya tuh maksudnya kayak nggak bisa kita jangkau, aku hire tim di mana aku cari sebetulnya tuh udah yang ibu-ibu lulus menyusui 2 tahun gitu loh. Dengan aku harapannya tuh mereka bisa membantu sharingnya ibu-ibu para pejuang ASI itu. Tapi ternyata memang tim aku masih perlu di-upgrade lagi, dan aku thank you sama Mam Ivon udah bantu banyak juga, udah bantu maksudnya kayak ngingetin aku juga. Aku janji aku bakal terus upgrade tim aku supaya kita bisa terus kasih yang terbaik untuk para ibu menyusui gitu. Oke, ini nggak usah lama-lama ya mending ya, karena kita sudah berbaikan, semuanya cuma salah paham aja. Jadi intinya yang penting kita bisa bantu semua busui. Jadi pergerakannya Indonesia lepas dari support semakin cepat. Makin banyak yang bantu, makin banyak yang bergerak, makin cepat pergerakannya. Jadi tujuan kita tuh tetap satu, kita harus support, kita rangkul semakin banyak para pejuang ASI. Seperti itu. Semua anak Indonesia punya kehidupan yang lebih baik. Setuju. Oke, kita langsung lanjut aja. Aku mau mengupas habis ceritanya tentang Mam Ivon. Nah, ini yang jadi penasaran netizen. Iya, benar-benar. Baru pertama kali nih berarti. Aku baru pertama kali loh. Karena yang dulu banyak kayak influencer juga ngajak kerjasama, aku nolak. Karena gini, aku kan waktu itu sempat nih Mam Ivon kan di situ cerita ya, maksudnya sebetulnya gini sih, dari pertama tuh aku sudah kepo gitu loh. Kenapa sih kok namanya Mam Ivon tapi Instagramnya ini Anggi Setiawan gitu? Pasti banyak yang bertanya-tanya nih. Jadi banyak yang nggak tahu namaku juga. Jadi dikiranya Anggi. Jadi mereka taunya Anggi Moms. Oh, namanya Mama Anggi kayak gitu. Oh, jadi namanya bukan Anggi. Oh, jadi mereka pikirnya tuh kayak aku kan maminya Marvel, tapi namanya Uung. Jadi orang-orang pikirnya namanya Mam Anggi gitu. Oh, padahal Anggi ini kan nama anaknya. Anaknya. Boleh cerita nggak sih Mam, maksudnya kenapa kok bukan pakai nama IG pribadi gitu loh, bukan nama pribadi tapi namanya Anggi, itu kenapa sih sebetulnya? Jadi awalnya aku memang orangnya nggak suka sosmed sama sekali. Oke, jadi selama ini nggak punya Instagram pribadi? Punya Instagram pribadi cuma nggak aktif. Oke. Anggi ini pertama kali aku buat Instagram karena aku ngerasa salah banget, anak ini bisa lahir prematur, kemudian waktu aku hamil itu nggak jaga dengan baik, kemudian waktu dia itu waktu aku mau melahirkan, dokternya udah bilang udah percuma, ini anak meninggal. Oh, berarti sempet ya maksudnya dokternya sudah kayak vonis kayak gitu, kamu mau pindah ke rumah sakit manapun sama aja, anak ini loh nggak bisa selamat, udah kemungkinan hidupnya tuh udah nggak ada.
itu kan prematur itu memang dari kondisi kandungan yang kurang, maksudnya kurang sehat, atau memang ada maksudnya faktor-faktor lainnya ada. Karena kan waktu itu kan aku pisah, setelah pisah baru tahu kan aku hamil. Jadi pisah, maksudnya cerai dulu baru mami itu tahu kalau hamil. Iya. Jadi kan stres banget gitu. Jadi ini benar-benar perjalanannya Anggi, aku sampai merinding banget. Jadi kayak stres sudah kayak gini. Aduh, kok tambah hamil gitu loh. Iya, apalagi maksudnya kan berarti ini benar-benar single factor ya mami ya, nggak ada support dari suami ini ya. Terus aku dengar-dengar juga waktu itu kondisi papahnya Mam Anggi juga sempat sakit juga, berarti semakin banyak ini ya. Jadi udah papa sakit, terus mamaku tuh kan orangnya cuek banget gitu loh. Mamaku sampai marah, ngapain hamil lagi kayak gitu loh. Dan mamaku waktu itu kan bilang, aduh nambah masalah nih anak kayak gitu loh. Jadi udah tambah stres. Jadi tiap aku hamil mual kan, orang hamil muda itu, mamaku tuh ngomel, itu akibatnya hamil terus aja kayak gitu loh. Padahal jadi tambah stres sekali. Padahal coba kalau andaikan dulu nggak ada Anggi tuh nggak ada sosok sekarang ya, nggak ada maksudnya support untuk pejuang ASI sampai kayak gini kan, bener kan gitu. Karena aku pun merasa terbantu juga dengan Instagramnya Anggi Setiawan ini gitu loh. Aku bayangin kalau mungkin nggak ada Anggi juga nggak akan ada aku yang hari ini, nggak akan ada banyak ibu-ibu yang hari ini juga bisa sukses berjuang ASI kayak gitu. Luar biasa sekali. Terus maksudnya kayak Anggi tapi kondisinya sekarang sehat Mam? Udah normal, dia nggak kena rob juga. Biasanya kan bayi prematur tuh cenderung rob. Nah ini nggak dia. Berarti perkembangan semua normal motorik ya. Semua normal. Puji Tuhan. Terus Mam, ini yang aku kan lihat di ini ya highlight Instagramnya Mam Ifon itu kan tulisnya kan gini, Anggi prematur 28 weeks. Terus daya hisap kuat ya kalau nggak salah. Ya benar. Itu maksudnya berarti sejak Anggi awal lahir ini langsung diberi ASI, langsung nenen langsung ya kayak gitu? Enggak. Terus, jadi waktu itu kan aku waktu hamil itu melahirkan itu kan udah pendarahan sebola-bola pingpong. Jadi udah fisik ini udah nggak kuat banget. Nah jadi kalau misalnya aku riwa-riwi ke ruang bayi itu nggak memungkinkan, dan Anggi itu kan ditaruh inkubator, jadi nggak mungkin 28 weeks masih kecil banget. Nggak mungkin dikeluarin. Otomatis dokternya waktu itu bilang ASI-nya diperah aja, nanti kita kasihkan. Jadi berarti kasih ASIP ini ya. Kasih ASIP. Jadi di hari ketiga itu boleh. Berarti Anggi ini sempat kena botol, nggak langsung nenen ya? Nggak. Jadi tapi dia daya hisapnya bagus. Wow, itu maksudnya ada tips nggak sih Mam? Kira-kira maksudnya kita selama ini kan, soalnya kita selama gini, kadang kan maksudnya kita kayak kalau udah kena botol kita takutnya, biasanya tuh kan kita takut sendiri ya, kayaknya maksudnya udah kena botol kita jadi kayak entah itu memang beneran atau entah itu mungkin dari kitanya yang udah ngerasa, duh tiba-tiba anakku daya hisapnya jadi kurang bagus, jadi gimana gitu. Kira-kira ada tips nggak sih Mam? Maksudnya kayak kok bisa gitu daya hisapnya bagus padahal prematur loh, iya kan, sudah prematur, sempat kena botol dan daya hisapnya masih bagus. Luar biasa. Coba bagi tips. Awal mula jujur di anak-anak sebelumnya aku juga menyusui. Nah, aku itu nggak belajar ilmu ASI yang sampai gimana gitu. Berarti ngalir aja. Pokoknya ngalir aja. Okay. Orang lain nyusui nenen, udah itu doang pikirannya. Bahkan anak prematur punya isapan lemah, itu aku juga nggak tahu. Jadi woles aja ya, pokok jalan gitu ya. Anak prematur harus di screening, nanti matanya tuh kan biasanya kalau 28 week itu cenderung matanya bisa cacat. Itu juga nggak tahu. Woles. Jadi ini betul-betul maksudnya nggak ada, sebelumnya pun Mam Ifon juga nggak ngerti ya, maksudnya kayak cara merawat baby prematur gimana gitu. Jadi betul-betul dari nol. Iya, dari nol. Jadi pokok dijalanin satu persatu gitu. Iya. Wow. Udah kayak woles, ya udah kayak perlakuan anak normal. Sampai waktu aku nyusui dari ketiga, susternya itu kan mau bantu. Aku kan nggak paham ya. Aku kira ngapain bantu-bantu gitu. Karena ini udah anak ketiga gitu ya namanya. Aku waktu itu bilang gini sama si susternya, loh ngapain sus gitu kan. Loh saya bantu soalnya prematur. Emang kenapa? Aku tanya gitu juga. Udah dengan polosnya. Udah deh sus, diem aja di situ gitu loh. Jangan tambah buat orang bingung gitu loh. Udah perutku ini udah sakit karena kan masih jahitan. Perutku ini udah sakit, jangan tambah ngomong aja gitu loh. Bikin tambah sakit. Kita gitu kan butuh yang rileks ya. Iya, jadi udah aku pinjem bantal, aku taruh bantal, udah nenen gitu biasa. Sampai susternya bilang, loh kok bisa ya? Aku nggak paham sama sekali gitu loh. Baru setelah perjalanan menyusui, terus aku ikut grupnya prematur. Oh bayi prematur di screening, oh bayi prematur tuh hisapannya lemah. Aku baru paham, oh pantas ini orang kok bingung. Jadi sudah menjalanin dulu baru belajar. Iya. Wow. Dan Anggi itu lulus ASI-nya kan 2 tahun ya Mam ya? Oke. Memang maksudnya itu yang membuat Mami, maksudnya motivasi Mami untuk mau support
para pejuang ASI di situ. Luar biasa sekali sih. Kira-kira maksudnya kayak ada hal-hal luar biasa lain nggak sih Mam dari perjalanan menyusui itu, kayak maksudnya apa itu juga yang memotivasi Mami akhirnya Mami kan aku gini, aku kan sempet join nih sebetulnya, aku sempet join di kelasnya Mam Anggi kan gitu loh, karena aku sendiri perlu merasa kayak aku juga harus upgrade ilmu dong kayak gitu kan, aku juga harus belajar gitu. Dan jujur aku salut banget di situ karena di kelas ASI-nya Mam Ivon ini itu aku pikir tuh ya kayak kita yang join biasanya kalau aku tuh sempet kayak ada beberapa join grup-grup kayak, tapi bukan ASI aja, misal kayak kita empasi atau apa lah, biasanya itu forum konsulnya itu terbuka secara umum di grup itu, tapi dibahas universal. Ya dibahas universal kayak gitu. Tapi di sini tuh aku yang kaget kemarin, kita kan disuruh setor jadwal nih ya kan, dan tiba-tiba itu dijapri satu persatu. Aku sampai ini beneran di Japri nih, aku kayak gitu. Tak pikir itu karena mungkin hari pertama aja di Japri kayak gitu loh. Ternyata setiap aku kasih jadwal selalu dievaluasi, dan menurut aku kayak wow, padahal kan maksudnya kelasnya itu nggak sedikit gitu loh pesertanya ya kan. Dan aku merasa sampai luar biasa, apa ini nih makanya yang bikin kelas ASI itu sampai inden-inden gitu ya kan. Orang tuh sampai rela antri loh beneran dari bulan sebelumnya. Iya kan, aku tuh soalnya waktu itu join tuh dari bulan apa, terus sampai baru dapet di bulan Desember waktu itu. Aku sampai gini, gila, aku sampai tanya, ini nggak bisa lebih cepet nih? Aku pikir masa orang mau belajar, iya kan ya. Kamu waktu itu tanya, ini nggak salah nih Mam? Enggak, kenapa? Tapi aku sampai nggak salah nih, maksudnya sampai dan orang betul-betul ini ya, maksudnya betul-betul kayak mau rela menunggu seperti itu ya. Kira-kira apa sih yang motivasi Mami akhirnya Mami itu bisa bikin kelas ASI 19 ini gitu? Jadi awal mulanya memang kan aku bergerak di dunia ASI. Nah, aku lihat kendalanya Bu Su ini apa sih? Kendalanya itu mereka itu pertama mereka bingung manage waktunya. Oke, karena benar. Karena mereka mikir, oke, aku harus mompa seringnya seberapa? Ada yang bisa sering nanti bilang, ini cucian piringku di rumah nggak ke-handle. Ada yang working mom bilang, ini kerjaan kantorku begini dan begitu. Iya, karena kondisinya berbeda-beda ya. Ada yang bilang, ini karena anakku yang besar ini nggak bisa begini loh. Itu yang jadi bikin aku akhirnya japri mereka satu persatu supaya mereka ngerti. Ada yang kendalanya mereka bilang ke aku kan gini, anakku yang nomor 1 tuh Mam selisihnya sedikit loh. Anakku juga semuanya selisihnya umurnya sedikit-sedikit pendek-pendek semua. Nah itu yang mau aku sharingin ke mereka, gini loh, ngaturnya itu sebenarnya gampang. Jadi aku mau sharing ke mereka, kamu masih ada pasangan, bisa support. Yes, benar sekali. Aku sendiri gitu loh, sendiri, dimana mamaku tuh juga waktu aku berjalan menyusui bilang gini, ya udahlah, ngapain sih, nggak bisa ya support aja gitu loh. Jadi benar-benar nggak ada dukungan sama sekali, benar-benar kayak alone gitu loh. Tapi aku tuh mau kasih contoh ke mereka gitu loh. Ngapain kamu nyerah? Masih ada harapan gitu loh. Ya, aku inget banget kayak quote-nya Mam Ivon kan, selama ada nafas itu masih ada harapan. Ya di sini tuh benar-benar, aduh aku sampai merinding lagi. Jadi aku benar-benar kadang kayak gini ya. Kadang kita itu sebetulnya kayak kurang bersyukur aja. Kadang-kadang bener ya. Kalau sebetulnya ini aku ngaca diri sendiri kayak gitu ya. Karena kita tuh kayak kurang bersyukur. Sebetulnya kita tuh kayak ngerasa kurang. Padahal tuh sebetulnya kalau kita berkaca dengan maksudnya story-nya Mam Ivon ini kayak sudah kondisi seperti itu, terus anaknya tiba-tiba lahir prematur, terus dengan maksudnya juga minim support dari orang tua, terus tapi kamu masih bisa bertahan kayak gini tuh menurut aku itu suatu hal yang luar biasa. Tapi sempet gak sih kayak rasa jengkel, aduh aku tuh loh masih kayak gini, kamu tuh masih hidupnya kayak enak tapi kok kayak gitu ya kan. Kadang-kadang ngeliat kayak Bu Su itu bilang, Mam soalnya keluarga gue nih nggak support gitu, rasanya tuh kayak mau tukeran kayak gitu. Ada tips nggak sih Mam, maksudnya kayak gimana sih supaya, karena gini sebetulnya kayak itu tuh kan tergantung pikiran kita juga ya, gimana cara kita, kira-kira ada tips nggak sih maksudnya supaya kita tuh bisa berpikir positif, supaya kita tuh bisa, maksudnya diri kita tuh, kita nggak perlu motivasi dari luar gitu loh, yang penting tuh kita bisa memotivasi diri kita sendiri. Kira-kira tuh ada tips nggak sih untuk membangkitkan kayak gitu? Iya. Gitu. Jadi aku tuh waktu ngelahirin anak pertamaku, papaku tuh bilang gini, ini sudah saatnya kamu jadi mama, saatnya kamu mengambil keputusan, orang lain nggak boleh masuk, even itu orang tuaku pun ya. Papaku bilang gitu. Saatnya kamu jadi mama, karena pada akhirnya waktu kamu nanti meninggal di akhirat yang disidang kamu nggak bisa alasan seperti ini. Loh, soalnya Tuhan, orang tua saya ini dulu begini, nggak bisa. Benar-benar. Ketika kamu sudah ada anak, berarti Tuhan anggap kamu punya tanggung jawab. Jadi anakmu ya adalah tanggung jawabmu, bukan tanggung jawabnya si A, si B, si C gitu loh. Oke. Terus itu yang buat aku ketika aku nggak ada support.
aku langsung berpikir gini, mau nggak mau anak ini harus tetap hidup. Ya, benar. Ada nggak ada dukungan, aku harus fight. Karena pada akhirnya aku kalau nanti meninggal itu Tuhan akan tanya, pertanggungjawabanmu gimana? Aku nggak bisa alasan Tuhan karena aku ditinggal suamiku Tuhan. Tuhan, aku nggak ada support. Jadi nggak banyak alasan sebenarnya ya. Nggak ada alasan. Nggak ada alasan apapun. Ya. Jadi karena itu yang aku takutin. Kalau aku meninggal aku jawab apa? Jadi memang sebetulnya tanggung jawabnya itu bukan cuma saat ini aja, tapi juga tanggung jawab sama yang di atas kayak gitu ya. Karena memang ngelahirin anak itu kan bukan cuma sekedar ya aku melahirkan, tapi itu, gimana cara kita bisa mendidik dia juga, gimana cara kita bisa memberi dia gitu kayak gitu kan ya. Itu luar biasa sekali. Terus Mam, sebelumnya ini memang Mam Yvonne ini ada belajar tentang kayak ini kan sebetulnya kayak ilmu-ilmu kayak perasian ini kan banyak banget ya, maksudnya di luar-luar tuh banyak banget, kita mau cari sebetulnya ada banyak kayak gitulah. Ini memang Mam Yvonne tuh sebetulnya kayak belajar secara sendiri atau memang Mam Yvonne tuh ada maksudnya kayak khusus kayak ikut untuk belajar ilmu ini kayak atau gimana gitu? Kalau awal mulanya sih belajar sendiri. Jadi karena waktu itu kan sempat drop. Jadi karena stres sekali. Si Anggi itu prematur gitu ya, kecil gitu. Terus sendirian, belum anak-anakku yang lain tuh usianya masih mepet, ribut semua gitu loh, satu rumah. Jadi kayak stres, drop di usia Anggi 2 bulan tuh drop banget. Terus menstruasi kan, itu aku udah paling takut, menstruasi. Jadi Anggi udah prematur terus 2 bulan menstruasi. Padahal waktu kita menstruasi itu harusnya asinya akan drop. Nah, itu sudah drop bukan main. Jadi waktu itu sudah mikir gini, waduh gimana ini kayak gitu. Sampai akhirnya dirutinin, udah dirapetin lagi jadwalnya. Jadi ini 2 jam DBF sekali. Mix pompa ya waktu itu ya. 2 jam sekali, udah dikasih booster nggak ngefek sama sekali. Nah mulai dari situ aku bingung gitu loh, apa ya yang salah, mulai cari gimana sih memproduksi ASI itu. Mulai aku catet gitu, aku catet di buku, oh ini gitu. Jadi cara belajarku tuh kayak gitu. Misalnya ada orang gitu ya bilang, aku kan juga ikut kayak gabung-gabung grup gitu ya. Oh ibu menyusui harus bahagia, aku tipenya nggak bisa dijawab bahagia. Aku harus tahu, loh kenapa? Terus kalau aku stres gini gimana? Iya benar-benar. Jadi maksudnya kita juga harus tahu alasannya tuh apa gitu loh, nggak sekedar kayak ya kamu harus bahagia maksudnya bahagia gimana kayak bahagia gitu gimana mau bahagia di posisiku seperti itu. Iya benar-benar. Nah itu mulai aku pelajari, mulai aku lihat oh kok dunia asik ini menarik sekali ya, ternyata banyak yang dipelajari. Mulai ikut kayak pelatihannya, mulai upgrade ilmunya. Berarti memang ini ilmunya Mam itu memang selain dari pengalaman sendiri juga memang sudah ada maksudnya belajar khusus memang di situ, karena memang Mam itu maksudnya cinta dan memang visinya memang untuk membantu ibu menyusui itu tadi. Luar biasa banget sih. Makanya jujur aku sangat terbantu banget kayak Mam Yvonne ini buka kelas ASI 19, apalagi aku merasa waktu itu jujur Mam aku kaget banget dengan maksudnya juga untuk biayanya itu kan sebetulnya nggak mahal menurut aku tuh, kayak aku kaget, hah biayanya cuma segini, padahal kan harusnya kan ada adminnya, ada apanya kayak gitu juga. Maksudnya biaya segitu masih dibagi dengan admin, dengan maksudnya masih servis Mam Yvonne masih segitu, dan itu pun aku pernah waktu itu juga konsul jam 12 malam masih dijawab gitu loh. Aku merasa kayak wow gila banget gitu ya. Ini kan kelas Mam Yvonne tuh kan kayaknya ada per 2 minggu ya? Rasanya ada per 2 minggu. Jadi ada pas-pasnya. Jadi kenapa aku tuh nggak mau terlalu banyak? Karena aku untuk jawabi 50-an orang itu aja aku udah tiap hari tidur jam 2 pagi. Nah, bisa-bisa tidur lebih malam. Aku merasakan lebih malam aku kalau lebih lagi. Iya, aku merasakan itu. Kadang kan banyak orang tanya gitu loh, kenapa dibatasin? Kenapa aku kehabisan? Kenapa begini? Kenapa begini? Ya itu. Padahal tuh sebetulnya dibatasin itu pada saat nanti kamu join pun itu juga untuk kamu loh, iya kan? Karena kita harus fokus ke kamu juga kayak gitu. Karena setiap ibu ini permasalahannya berbeda. Mungkin bisa sama-sama ASI seret tapi dengan faktor yang berbeda kayak gitu kan. Iya. Itu bener banget sih. Jadi biar mereka keluar kelas itu ngerti gitu loh. Oh ternyata kelemahan saya tuh di sini. Ngakalinya gini. Nah, jadi kalau kamu tahu akarnya, kamu enak. tahu jawabannya tuh apa kayak gitu kan. Bener sekali. Oh ya Mam, kemarin itu kan sempet nih waktu kita janjian buat klarifikasi itu buat mengusut salah pahamnya kita itu kan, aku sempat janjian sama kamu dan kamu bilang kamu tuh ngantor. Nah ini hal baru loh, aku kaget, kamu sudah kelas ASI, ngantor, masih nemenin ibu-ibu sharing. Sebenarnya kesibukan kamu tuh apa
aja kok kayak banyak orang banget. nggak ngerti kan aku Iya bener. Aku pertama tuh soalnya mikir kayak kamu tuh ya ibu rumah tangga yang maksudnya di rumah sambil kamu maksudnya ngurus-ngurus sharing gitu. Jadi kesibukan kamu nih aku cukup kaget sebenarnya kan, ngantor. Oh ternyata ini juga kayak gitu. Kesibukannya apa sih? Jadi kesibukanku aku tuh sebenarnya accounting di sebuah perusahaan company gitu. Okay. Jadi aku kalau pagi ngantor kayak orang-orang lainnya. Pagi berangkat, sore pulang. Terus aku malamnya ngajar di kelas ASI. Terus aku juga jalanin di KK Indonesia Product kayak gitu. Di KK ini maksudnya produk apa ini? Maksudnya yang Mam Ivon lebih fokus di produk apa? Aku fokusnya di KK itu kalung kesehatannya. Oh, aku ingat. Aku kemarin kan beli kalung di kamu ya benar kalungnya Marvel. Nah, itu luar biasa banget sih. Waktu itu memang Marvel lagi bapil, lagi itu lagi bapil dan dia tidurnya tuh lumayan kayak gerusak-gerusuk gitu. Tapi aku merasa pas itu kan aku tertariknya juga karena waktu itu aku lihat di Instagram kamu kan sempet sharing kan perjalanan. Maksudnya kamu sendiri pakai, Anggi pakai gitu dan aku waktu itu coba deh beneran Kak kayak gitu. Ternyata aku pakai, aku kaget waktu itu malam itu kok langsung Marvel kayak wow, tidurnya enak ya. Tapi kira-kira gini nih, mungkin di mami-mami lain banyak yang belum tahu ya kayak manfaat kalung itu sendiri tuh apa aja kayak gitu loh. Mungkin bisa di-share. Jadi siapa tahu tuh ada yang perlu, ada yang ternyata memang membutuhkan tapi belum ngerti kayak gitu loh. Mungkin bisa di-sharing manfaat-manfaatnya kayak gitu. Jadi kalung KK itu sebenarnya dia itu kan ada serat karbonnya untuk melancarin peredaran darah. Oh, makanya mungkin di Marvel juga tidurnya lebih enak. Nah, ketika peredaran darahnya kita tuh lancar, kita tidurnya enak. Terutama busui itu jam tidurnya tahu sendiri kan? Tahu. Nah, udah tidurnya mepet, dapatnya nggak nyenyak lagi. Itu yang buat kadang bangun tuh akhirnya kondisinya drop, pusing banget kepalanya. Iya, dan akhirnya bisa kebawa emosi juga itu. Iya, benar. Gimana kita mau ngomong happy, tidur aja nggak benar kayak gitu. Iya. Nah, itu yang nyebabin aku terus akhirnya tuh join di KK, aku lihat ya bagus gitu. Berarti memang tujuannya kan ini karena ini sesuai penjelasannya Mami Ivon tuh sebenarnya tujuannya balik lagi untuk menyusui ya, karena fokusku di busui. Ya, karena memang peredaran darah lancar itu juga suplai oksigen ke tubuh kita juga lancar. Otomatis kalau suplai oksigen lancar semuanya bagus ya asinya lancar juga kayak gitu. Jadi aku memang mencari cara gimana caranya buat busui itu maksimal banget di ASI. Aku super salut sih Mam. Kamu sudah berarti ngantor ya Keke, terus habis itu ngajar dan habis podcast ini pun Mam Ivon tuh masih janjian lagi ketemu sama orang. Aku tuh sampai jadi kemarin kita nentuin jadwalnya sebenarnya agak susah karena dia tuh super sibuk. Jadi sampai kayak nggak bisa aku jam segini nanti ketemu orang begini. Aku harus bantu ibu menyusui yang begini ada konsep begini. Sampai wow. Dan kamu lulus mengasihi dengan kondisi Anggi yang seperti itu. Sempet nggak sih maksudnya kayak kepikiran sebelumnya dulu kan Mam Ivon sendiri juga sempet sufor ya anak sufor. Aku anak sufor, aku nggak benar masih. Terus maksudnya apa nih maksudnya kok tiba-tiba kamu nggak kayak milih untuk sufor tapi kok tetap memperjuangkan ASI? Biasanya kalau anak sufor ya udah sufor aja kayak gitu loh ya. Kan? Aku termasuk bisa memahami kendala ibu-ibu yang anaknya dikasih sufor. Karena anak pertamaku itu full sufor dari bayi oe. Berarti memang nggak anak pertama langsung ASI ya, anak pertama sufor. Sufor. Kayak gitu. Itu pun aku baru ASI di anak kedua. Karena waktu melahirkan, waktu ke ruang bayi, susternya bilang gini, kenapa nggak coba menyusui? Aku sudah bilang loh, sus ini sufornya dikasih apa yang bagus? Aku tanya gitu loh. Dan dia bilang kenapa nggak coba menyusui? Oh, emang gitu ya, bisa ya gitu. Udah dengan polosnya kayak dunia yang baru banget. Iya. Dan nggak kepikiran ASI 2 tahun. Bagi aku ya nggak keluar ya udah kasih sufor aja. Jadi aku bisa memahami perasaan mereka yang kayak berjuang. Itu gimana? Kadang kan memang sempat ya ada pertanyaan-pertanyaan kayak anak kamu sufor atau ASI kayak gitu gitu. Pertanyaan-pertanyaan yang sepele tapi nyelekit banget. Iya benar sih. Memang kadang tuh kayak kita nganggap itu kayak pertanyaan biasa. Aku pun sebetulnya ngerti pertanyaan-pertanyaan gitu setelah aku jadi ibu juga kayak gitu loh. Dulu waktu sebelum jadi ibu tuh kayak pertanyaan itu menurut aku biasa, tapi ternyata itu pertanyaan yang cukup sensitif sebenarnya ya. Dan itu bisa benar-benar menohok banget untuk kita seorang ibu. Iya, benar bisa buat psikisnya orang itu down sekali. Kira-kira maksudnya ada kayak Mami ada tips nggak sih kalau semisal sekarang nih mungkin ya untuk yang Mami nonton nih mungkin ada yang perjalanan kan biasanya memang ada yang masih merasa tuh kayak ASI-nya belum mumpuni makanya masih di mix dengan sufor. Maksudnya ada nggak sih tips-tips untuk mereka atau gimana maksudnya supaya mereka tuh bisa tetap semangat. Iya kayak gitu loh. Maksudnya kalau aku juga pernah ditanya orang, Mams ASI-ku nih masih sedikit, sufornya boleh masuk nggak?
Kalau aku bilang nggak apa-apa. Bukan aku tidak mendukung ASI, enggak. Cuma saya selalu kayak bilang gini ke ibu-ibu, jadikan sufor ini sebagai penyemangat. Dalam artian kamu harus buat timeline gitu loh. Kapan kamu mau pakai sufor? Sampai kapan? Misal anggap, oke, aku pakai 1 bulan. Maka pastikan di 1 bulan itu kamu bisa dongkrak ASImu dengan baik. Jadi tetap harus ada poinnya. Iya, ada fokus utama, tujuan utamanya di mana kan, ini. Kendalanya ibu-ibu kan kalau dipaksakan ASI itu anak beratnya turun, stunting nanti. Bahaya juga kalau stunting. Jadi memang kita nggak mikir di diri kita sendiri, tetap fokus utamanya kita di anak kita karena tanggung jawab kita itu tadi ya. Tetap di anak. Tapi jangan berarti ada support enakan kayak gitu loh. Itu yang selalu aku semangat di ibu-ibu. Jadi ketika support itu masuk, langsung jadi harus ditata gitu loh. Kadang-kadang kesalahannya ibu menyusui itu nggak punya jadwal, nggak punya ibaratnya orang perang itu loh nggak bawa senjata. Jadi asal nggak apa-apa, tenang doang. Tapi terus ini waktunya merah, aduh aku masih capek ya. Terus gimana dong? Kalau seperti itu. Makanya Bu Sui join di kelas ASI 19 pasti top. Oh ya, Mam, satu lagi nih. Aku penasaran sih sebetulnya kemarin di feed kamu tuh kan sempat ada tulisan ASI banyak sama dengan dompet tebal. Iya. Aku penasaran pertama tuh emang maksudnya khusus kalau ibu mau lulus ASI 2 tahun, ibu mau ASI lancar, maksudnya harus duitnya banyak atau kayak gimana? Itu maksudnya kenapa nih tiba-tiba nulis kayak gitu tuh? Selama ini tuh banyak Bu Sui yang sering ke aku bilang gini, Mam, aku ini soalnya nggak bisa beli booster kayak gitu. Mam, aku ini kondisi ekonomi lemah, aku nggak punya makanan yang bergizi. Nah, tapi aku mau, karena itu aku langsung buat fit itu gitu loh. Dalam artian supaya semuanya itu melek. Jadi ibu, itu kamu harus kreatif. Gitu loh. Makanan murah pun itu banyak kok yang bergizi. Pertanyaannya cuma tinggal mau atau enggak, udah simpel. Kalau kamu mau semua jalan kok. Benar. Kayak gitu aja. Makanya itu kalau mindsetmu seperti itu, berarti tepat dong statementku. ASI itu cuma mereka yang ekonominya mampu. Ya, karena ya mindsetnya cuma harus makanannya yang begini, harus begini kayak gitu. Itu pun aku juga sering sharing sih, betulnya ke kayak mami-mami yang biasanya sharing sama aku. Percuma kamu mau minum booster ASI apapun, kalau kamu nggak kenal dulu prinsip ASI-nya ini kayak gimana ya, kamu nggak bisa dapat ASI yang sampai luber kayak gitu loh. Bener kan kayak gitu. Tetap semua tuh intinya balik ke prinsip dasarnya ASI. Makanya kenalin dulu kayak gitu kan. Caranya. Kalau kalian mau kenalin, jangan lupa. Enggak. Tapi aku bener-bener maksudnya kayak gini ya. Aku dapat pelajaran banyak banget di kelas kamu kayak gitu, terutama aku yang super salut di tengah kesibukan kamu, di tengah maksudnya kamu tuh single parent dan kamu maksudnya kayak aku merasa kayak banyak orang tuh maksudnya banyak ibu-ibu tuh yang nggak ngeliat ini loh berjuangnya tuh kayak gini loh, ini benar-benar wonder mom, benar-benar ibu hebat gitu loh. Kenapa kita tuh maksudnya kita harus lebih bersyukur, keluarga kita masih lengkap ya kan, kita mungkin masih banyak support dari yang lain kayak gitu loh, kita mungkin masih mampu ini kayak gitu loh. Tapi kadang memang hal-hal seperti itu tuh yang jadi sering dihilangkan sama orang-orang kayak gitu ya, yang diangkat tuh malah kayak kelemahan kayak gitu, jadi seolah-olah kayak meratapi diri sendiri tuh yang paling kayak gitu. Padahal tuh kalau kita buka kacamata kita lebih lebar tuh banyak loh yang sebetulnya berjuang lebih nggak enak dari hidup kamu kayak gitu. Lebih susah dari aku juga banyak. Iya kayak gitu kan, makanya emang gini deh. Tetangga lebih hijau. Yes, benar sekali. Kira-kira ini kita tutup aja deh, karena kalau gak gitu panjang banget ya. Nanti gak selesai. Ya nanti kalau misalnya kepo sama Mami Fon langsung cek aja di Instagramnya Mami Fon nih. Kira-kira Mami Fon ada gak sih motivasi untuk ibu-ibu, apa sih maksudnya kayak pingin banget disampaikan untuk para pejuang ASI kayak gitu loh. Apa yang pingin disampaikan, maksudnya apa sih yang pingin diutarakan sejujurnya untuk para ibu-ibu hebat di luar sana kayak gitu. Buat ibu-ibu hebat di luar sana, langsung aja Mami. Kalau kalian mau sukses ASI sampai 2 tahun, kendala kita semua tuh pasti ada. Orang hidup itu pasti punya masalah, nggak mungkin nggak. Tapi selama masih ada nafas, itu berarti masih ada harapan. Fokus aja ke suksesmu. Ketika kamu fokus bisa ke suksesmu, kamu bisa nemu jalannya step by step. Itu nanti akan mulus kok, akan kebuka satu persatu. Tapi kalau fokusmu ke gagalmu, ke masalahmu, ya udah, kamu akan berkutat di situ terus. Hidup itu pilihan. Mau sukses, mau gagal itu pilihan. Tentukan sendiri mulai sekarang. Jadi jangan cuma fokus sama hasilnya, kita jalanin juga proses-prosesnya seperti itu. Oke, ingat selama masih ada nafas, masih ada harapan. Oke, thank you Mam Ivon, thank you banget buat sharing yang sangat luar biasa. Di sini aku juga sangat-sangat terberkati sekali. Thank you dan semoga di podcast hari ini bisa membantu banyak para pejuang ASI. Jangan lupa buat subscribe karena di YouTube aku, YouTube Mami Fon juga pasti bakal banyak cerita-cerita menarik, banyak kita juga sharing-sharing ya. Yang pasti kita akan selalu support para pejuang ASI. Di sini
kita sebetulnya para pejuang ASI itu kita nggak akan ada yang namanya saling baku hantam, bener nggak? Ya, Tapi betul. kita saling merangkul, kita satu gitu loh intinya. Mempercepat pergerakan ASI. Benar sekali. Nah, Mom, aku thank you banget. Sama-sama. Cerita yang sangat luar biasa yang ini mungkin nggak dipublish ya sebetulnya ya. Ya, karena aku nggak berpublish ini. Ya, hari ini baru terkorek-korek akhirnya ya. Perjalanannya sangat luar biasa sekali dengan single parents. Terus masih bekerja kesibukan seperti itu, masih berjuang banget juga untuk pejuang ASI, mensupport kita para pejuang ASI, super thank you. Aku mewakili para ibu-ibu hebat di luar sana, say thank you banget sama Mom Yvonne. Sama-sama. Semoga kedepannya makin banyak yang bisa kita rangkul, Amin. makin banyak yang bisa lulus mengasihi. Amin. Ya. Semoga visi misi kita kedepannya itu bisa terlaksana dengan baik. Amin. Ya, gitu. Oh ya, sebelumnya aku punya hadiah nih. Wah. Ini Aduh. dia. Apa ini? Aku buka ya. Buka deh. Bentar. Aku penasaran ini tulisannya apa sih? Bentar. Buka. Oke, aku taruh dulu ya. Wow. Ini kata-kataku kemarin. Kata-kata kamu kan Aku selama masih ada nafas, Masih masih ada ada harapan ya. Ya ampun, Bang. Karena cepet banget karena kita betul-betul kayak merasa wow, ini kata-kata yang sangat luar biasa. Mungkin bagi sebagian orang kata-kata ini nggak berarti, tapi buat kita para pejuang ASI ini benar-benar sangat mensupport sekali itu. Suka banget. Kata-katanya cepet banget kamu buatnya. Aku yang thank you banget. Nah, oke. Ini ini belakangnya ada Mom Uung sama pejuang ASI. Semoga ingat terus sama Mom Uung. Ya, Maksudnya nggak mau dilupain gitu. Kok cepet Dipakai banget ini buatnya. Instan ya. Langsung kilat kita buatnya. Kilat, aduh. Khusus spesial buat kamu. Iya. Super thank you. Kaget Dan sampean loh. oke, sekarang kita cut aja di sini supaya Kita berpisah dulu. Yang makin kepo dengan kita jangan lupa langsung aja mampir yuk di Instagramnya kita ya. Oke, karena Mom Yvonne di sini juga setelah ini langsung ketemu sama klien lagi, bener ya? Luar masih biasa ada banget kan ketemu Mas lagi. Ian, makanya ini harus di-cut dengan cepat. Oke, Ya. kalau gitu thank you dan semoga kita bisa bertemu lagi untuk di podcast berikutnya. Amin. Oke, bye-bye.